Jateng Gaya Online Radio berada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapenda yang berada di Jalan Pemuda nomor 1 Semarang. Nah, kira-kira ada apa aja sih di Bapenda Provinsi Jawa Tengah? Nanti kita akan bersama-sama buat masuk dan kita akan cari tahu. Yuk! Saat ini kita sudah berada di Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan kita sudah berada di bidang pajak kendaraan bermotor nih Kang Mas dan Mbak Yu. Sudah ada Mas Reski dan juga Mas Arik dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah bidang pajak kendaraan bermotor. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini Mas, bidangnya apa aja sih di sini? Di sini ada bidang pajak kendaraan bermotor. Di dalamnya ada subdit pelaporan dan keberatan, penagihan dan penetapan PKB. Ya, ada tiga, kita kan ada 3 subdit kan. Ada 3 subdit. Yang tugasnya satu menetapkan besaran pajak, penetapan PKB. Ya. Mas Arik ini di pelaporan dan keberatan, juga termasuk nangani promosi. Oh, nangani promosi. Promosi, kemudian konten-kontennya di Bapenda itu kita Mas Arik sama teman-teman tim yang ada di dalam ya. Nah, nanti ada video podcast, ya. ada ruang kerja. Oh yes, mantap. Nah, kalau Kang Mas dan Mbak Yu penasaran kira-kira ada apa aja sih di dalam, karena Bapenda Provinsi Jawa Tengah ini juga punya studio podcast sendiri. Pasti semua penasaran, langsung aja kalau begitu kita masuk ke dalam. Boleh ya Mas? Boleh. Kang Mas dan Mbak Yu, nah saat ini kita sudah bersama Pak Nadi Santoso selaku Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Nah nanti kita mau ngobrol banyak nih Pak tentang Bapenda, kemudian chips ruangan podcastnya, kemudian ada bidang apa saja di Bapenda, boleh Je? Boleh. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk ke ruangan podcast ya teman-teman. Yuk, monggo Bapak. Wajib pajak yang nunggak. Oh, jadi mengingatkan. Untuk mengingatkan ya Pak. Ya, jadi kalau teman-teman atau Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Chip terlambat bayar pajak, tetap akan ada callingan atau telepon dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Ngoten nggih Pak. Ini bidang kendaraan pajak kendaraan bermotor. Oh, pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor ya. Ya. Mulai dari penetapan, keberatan, kemudian data, pelaporan pajak kendaraan bermotor itu di sini. Oke, jadi ini adalah ruangan utama buat bidang pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau misalkan ada yang bayar pajak, nunggak bayar pajak, nah sini nih semuanya ada di sini nih. Dan pendapatan lain. Apa aja mungkin bisa dijelaskan ini Bapak, maksudnya? Iya, kalau pendapatan lain itu sebenarnya pajak itu bukan hanya pajak kendaraan bermotor, jadi kewenangan provinsi. Ada pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan, kemudian pajak rokok. Oh, pajak rokok, siap. Retribusi. Retribusi ada retribusi yang di Dinas Pertanian, Dinas Marga, dinas-dinas lain itu kan juga ada yang penghasil pendapatan juga, karena lebih ke retribusi. Koordinasinya di sini. Jadi tetap aman nih Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Chip, uangnya tetap aman karena memang sudah ada yang mengatur seperti itu ya Pak ya. Monggo. Ini kira-kira ruangannya seperti ini ya. Wah, ini nyaman sekali ini Bapak. Kayak di kafe ya. Iya benar. Ini emang disetting seperti ini atau bagaimana? Biar nyaman. Oh, biar nyaman. Banyak sekali yang konsultasi ke sini. Oh gitu. Di kabupaten kota, di dinas-dinas terkait dengan pungutan retribusi itu banyak konsultasinya ke sini. Iya, jadi memang kalau ingin melakukan pungutan itu pasti tetap ada konsultasi dulu ya. Nah, seperti ini ya Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi jangan kalau misalkan nemuin di jalan kok mahal sekali gitu. Iya. Betul. Ya, itu bisa nanti mengadu ke Bapenda Provinsi Jawa Tengah seperti itu ya Pak ya. Oke. Bidang nasabah. Nah, ini bidang apa ini Bapak? Data dan pengembangan pendapatan. Oke. Ini pusat. Jadi kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi Newsapole, Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Chip membayar atau pembayaran PKB. Kalau trouble ya di sini. Oh, PKB trouble juga semuanya ada di sini. Ini adalah ruangan
data centernya Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Pak, oh kita mau dibuat kaget sama lantai 7. Ini katanya kita akan dibuat kaget di lantai 7, Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Chip. Saya penasaran. Ini kalau pusing ngurusin pajak nanti bisa ke sini Kang Mas dan Mbak Yu. Oke. Mungkin kalau saya sering-sering ke sini bisa kurus ya Pak ya, bisa olahraga di sini, luar biasa. Mantap. Oh, ini luar biasa. Loh, kita amazing banget ini Pak, ini surprise sekali nih. Ada ini. Tapi rajin olahraga semua ini Pak ya. Siap. Oh, ada kejutan lagi. Kegiatan agama Islam, ya. Jumatan juga kalau pengajian. Masya Allah. Dan adem Pak di sini, jadi sepertinya doanya khusyuk. Boleh dilihat teman-teman. Oh, aduh. Yang melakukan pembinaan, evaluasi, meriksa teman kita sendiri. Oh, meriksa teman sendiri. Sebelum diperiksa inspektorat, diperiksa oleh BPK atau Irjen, ya ini teman-teman yang beriksa. Oke, di ruangan ini J. Tempat kita memang rawan ya. Ya, sekarang ngurusin ruang. Kita ada bidang khusus untuk melakukan. Ya, jadi untuk pegawai Bapenda pun juga ada evaluasinya Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi jangan khawatir, pajak-pajak pun juga tetap aman seperti itu J Pak. Ini adalah ruangannya. Kalau untuk memeriksa pegawai-pegawai sebelum nanti akan diaudit. Auditnya berarti double-double, nggak cuma audit satu ya. Jadi auditnya lebih banyak, semakin aman. Oh, ini lantai 3 gedung B, ya. Sekretariat. Oh, sekretariat. Keuangan, umpet, kemudian Jadi ini ruang sekretariat Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Ngurusin gaji. Nah, jadi ngurusin administrasi, program dan segalanya dari Bapenda itu ruangannya ada di sini ya, teman-teman. Ini banyak 60 orang. Oh, ada 60 orang. Setiap hari ada ulang tahun. Oh, sudah ada yang ulang tahun ya, benar. Iya. Hari ini ada yang ulang tahun siapa, Pak? Kemarin di Oh, kemarin ya. Ada yang ulang tahun. Mari. Ini aula lantai 4 B. Biasa untuk rapat dengan teman-teman kabupaten kota. Oke. Ini bukan hanya dengan UPPD juga. Jadi memang ada salah satu upaya untuk melestarikan budaya Jawa Tengah, salah satunya adalah gamelan. Kalau ada tamu yang datang mau nabuh gamelan, boleh ya Pak ya? Siap mau rakor, kita awali dengan... Oh, lah itu penabuhnya dari... teman-teman kita. Oh, teman-teman kita sendiri. Luar biasa. Jadi memang dituntut ini ya, skillnya banyak ya Pak ya? Wes, mantap. Kalau yang bisa nyinden atau apa, boleh lah ya Pak? Boleh bergabung. Mantap. Teman-teman pajak yang banyak. Teman-teman pajak, siap. Tersembunyi yang tadi Pak Nadi ceritakan Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Chip. Itu main musik Pak? Iya. Atau rebana. Oh, ada rebana, ada band. Ini untuk Bapenda Provinsi Jawa Tengah sendiri ya Pak, pegawai-pegawainya ya. Kalau OPD lain mau mampir boleh Pak? Boleh. Oh, boleh. Beberapa kali ada ya yang di sini ya. Oh gitu. Siap. Jadi gamelan tradisional ada, terus band ada, bahkan rebana juga ada Kang Mas dan Mbak Yu sama Sobat Chip. Mantap. Siap. Ini ya, ini adalah alat olahraganya Pak Nadi. Tapi belum pernah pakai. Siap. Ruangannya Pak Nadi. Sobat Chip dan Kang Mas Bayu. Berarti ini di sini Pak. Oke, siap. Nah, ini gambaran ruangannya Pak. Hampir mungkin setiap pegawai Bapenda pasti buka web ini karena pasti buka ini. Oke. PAD online. Wajib membuka PAD online ya. Lihat progres. Realisasi penerimaan harian. Ya. Dan yang jelas ini terbuka ya Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Chips ya. Bapenda Provinsi Jawa Tengah bahkan sangat terbuka sekali. Hari ini targetnya berapa, kemudian realisasinya berapa, semuanya transparan, jadi jangan khawatir. Ini adalah salah satu ruangan yang biasanya Kepala Bapenda menerima tamu, seperti itu ya Pak ya. Nah, Pak Nadi ini kan menjadi di Bapenda sudah lama ya, sebelum menjadi kepala dinas
Pak Nadi ini juga sudah di lingkungan Bapenda seperti itu. Nah, ini Pak Nadi sudah menjadi Kepala Badan Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Pastikan ini adalah OPD yang bisa dibilang berat ya Pak ya, karena kan juga berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan keuangan seperti itu Pak. Ada nggak sih Pak suka dukanya? Maksudnya kita ngomong ini ya, suka dukanya Pak Nadi sendiri seperti apa, biar Kang Mas dan Mbak Yu tahu dan juga Sobat Chip. Orang memandang mungkin Bapenda itu banyak sukanya. Iya. Menurut saya malah banyak dukanya. Banyak dukanya. Ya memang saya sebelum di Kepala Bapenda jadi Sekretaris Bapenda ya. Dan sebelumnya saya ngurusi desa. Oh gitu. Sehingga saya yang sangat jauh. Tapi karena ini sebuah tugas, mau nggak mau kita harus cepat menyesuaikan. Nah, memang di Bapenda banyak tantangannya karena di Bapenda ini kan sebuah instansi yang betul-betul nyawanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena kita menghasilkan sekian belas triliun yang harus kita kelola. Betul. Menjadi pendapatan utama pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari situ memang menjadi berat karena setiap tahun pasti ada targetnya. Betul. Ini harus terpenuhi. Iya, kalau nggak terpenuhi, teman-teman ini nggak ini gajian. salah satu OPD yang ada targetnya lah, Kang Mas dan Mbak Yu ya Pak ya. Tapi masih bisa tidur nyenyak kan Pak? Harus olahraga, benar-benar. Target nggak terpenuhi, pasti dampaknya akan panjang. Betul. Nah, teman-teman nggak dapat TPP, dapat gaji mungkin dan sebagainya ini karena sumbernya dari sini semua. Nah, tantangannya adalah kita mengolah banyak SDM karena di tempat kita mungkin hampir 900 orang. 900 orang, ya, mantap. 900 orang dan pasti berisiko. Nah, sehingga tantangannya adalah bagaimana Bapenda ini harus tegak dalam integritas. Oke. Penting itu ya Pak ya. Oke, jadi memang berat sepertinya tugasnya Pak Nadi ini, Kang Mas dan Mbak Yu. Tapi tenang, Pak Nadi ini Bapenda juga selalu terbuka. Apapun kegiatannya, kita juga sudah bisa melihat di postingan Instagram ada. Kemudian di podcast Chipnya juga ada. Bahkan di YouTube juga ada ya, Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Jadi jangan khawatir, semuanya transparan. Jadi buat seluruh masyarakat Jawa Tengah tetap tenang, pajaknya akan tersalurkan dengan aman. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih sekali buat Pak Nadi, kita sudah diterima di Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi juga Pak Nadi sudah banyak bercerita apa aja isi yang ada di dalam Bapenda Jawa Tengah, kemudian apa sih tugas-tugas dari Bapenda Jawa Tengah, kemudian evaluasi itu juga penting ya Pak ya. Jadi yang jelas pajak, wajib bayar pajak tentunya karena itu sangat penting sekali, tapi jangan khawatir, semuanya aman nih Kang Mas dan Mbak Yu, karena ada badan yang memang mengevaluasi seperti itu. Untuk Pak Nadi selaku dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, untuk masyarakat Jawa Tengah sendiri Bapak, silahkan. Bayar pajak kendaraan bermotor itu sekarang itu mudah, banyak cara, banyak aplikasi, menggunakan Sakole, menggunakan Samsat Budiman, desa-desa, dan jangan lupa pajak itu akan kembali pada masyarakat. Di desa-desa, bantuan keuangan desa, di kabupaten, bantuan keuangan kabupaten kota, ini juga bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Jangan lupa itu akan kembali lagi pada masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah diterima jalan-jalannya. Terima kasih.